salam sehat dan salam SMP. Semangat fraternitas Dinda. Berjumpa kembali dengan saya Ibu F. Tarihoran dalam bidang studi Bahasa Indonesia. Manusia belajar dari kegagalan, bukan dari kesuksesan. Untuk itu, anak-anakku tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai teks eksposisi, mulai dari pengertian, jenis, struktur, dan kebahasaannya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas menulis teks eksposisi. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kamu simak video pembelajaran ini. Teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menuliskan teks eksposisi dengan menemukan hal-hal baru. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian teks eksposisi, kemudian tujuan teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, jenis-jenis teks eksposisi, struktur teks eksposisi, dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Nah, pada pertemuan kali ini masih kelanjutan dari materi tersebut, yaitu tahap-tahap menulis teks eksposisi. Sekarang kita belajar bagaimana menulis teks eksposisi. Ada beberapa langkah yang perlu kalian perhatikan untuk menulis teks eksposisi. Langkah pertama adalah menentukan topik yang akan dibuat. Dengan menentukan tema atau topik pada saat menulis, kita akan lebih terarah dalam menyelesaikan tulisan. Contohnya tema kesehatan atau tema pendidikan. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan. Setelah kita menentukan topik yang akan dipaparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Langkah ketiga, memilih atau mencari data yang sesuai dengan tema. Setelah kita menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi tersebut. Bahan-bahan dapat kita peroleh dari buku, dari majalah, dari internet, surat kabar, ataupun secara wawancara langsung. Berikutnya langkah keempat, membuat kerangka karangan. Hal yang perlu disusun terlebih dahulu adalah membuat kerangka secara lengkap dan sistematis supaya tulisan kamu itu koheren atau berhubungan antara paragraf yang satu dengan paragraf berikutnya. Langkah kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan tersusun, mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam langkah ini, pengarang menjelaskan dari topiknya itu dengan menyebutkan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan itu. Nah, langkah yang terakhir yaitu langkah keenam, membuat simpulan atau penegasan ulang. Sesuai dengan tujuan penulisan sebuah karangan eksposisi,
kesimpulan harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut. Nah, anak-anakku, dari penjelasan yang Ibu sampaikan, anak-anakku sudah paham bagaimana menulis atau tahap-tahap menulis teks eksposisi. Jika kalian sudah memahami, silahkan kalian mencoba sendiri di rumah. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku mampu menulis teks eksposisi. Nah, dari video pembelajaran Ibu, nilai ke-SFD-an apa yang kamu dapatkan? Semoga kamu refleksikan di dalam diri kamu sendiri. Salam sehat dan salam SFD. Semangat, Fraternitas.